Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan kenaikan Kristus ke surga. Oleh karena itu saya akan bacakan beberapa ayat yang menceritakan tentang kenaikan Kristus ke surga, terambil dari Kisah Rasul 1 mulai ayat 4 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, percakapan ini adalah percakapan terakhir antara Yesus dan murid-muridnya sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ayat 4 dan ayat 5 itu terjadi di kamar loteng di Yerusalem. Setelah itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya turun dari Yerusalem dan kemudian naik ke Bukit Zaitun. Lalu terjadilah percakapan ayat 6 sampai ayat 8 di Bukit Zaitun. Dalam dua kesempatan ini ada satu hal yang selalu Tuhan Yesus ingin katakan, yaitu tentang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebagai penolong yang tidak berkesudahan, unending helper, penolong yang akan selalu berada dengan murid-muridnya. Dalam keberadaan Tuhan Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Dalam kealahannya Tuhan itu omniscience, maha mengetahui, omnipoten, maha kuasa, dapat melakukan apa saja, dan juga omnipresent, hadir di mana saja pada waktu yang bersamaan. Namun dalam tubuh manusia, sifat omnipresent, hadir di mana saja, maha hadir itu dibatasi dengan tubuh badani manusia yang fana. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa hadir di mana saja pada waktu yang bersamaan ketika Tuhan Yesus berada di dunia 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu Tuhan katakan, aku akan memberikan kamu roh penolong yang akan menolong kamu senantiasa. Ada 3 hal yang ingin saya bicarakan dan ingin sampaikan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita berpegang kepada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan tetap menolong. Justru memberikan Roh Kudus untuk menolong kita senantiasa. Di pandemi COVID-19 ini, janji Tuhan tetap ya dan amin. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Roh Kudus yang telah dijanjikan Bapa dan sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu bersama kita senantiasa akan menolong saya dan saudara. Itu janji Tuhan. Tetapi ada hal yang kedua. Hal yang kedua mengenai waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Mengapa saya mau tekankan mengenai waktu Tuhan? Begini. Di ayat 6 dari Kisah Rasul 1, murid-murid bertanya begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau pada waktu ini, sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa? Karena bangsa Israel waktu itu sedang dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Mereka bangsa yang terjajah. Mereka bukan bangsa merdeka. Mereka dibatasi, dihambat malahan. Bangsa jajahan pasti adalah bangsa yang menderita.
Oleh karena itu murid-murid bilang begini, Tuhan, biarlah waktu ini, sekarang ini Engkau menolong kami, pulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi Tuhan jawab begini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengetahui kapan aku akan menjawab doamu. Kira-kira seperti itu kata Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, Kronos dan Kairos. Tapi kita tidak akan membahas tentang Kronos dan Kairos. Saya hanya ingin melihat konteks pembicaraan, alur pembicaraan antara murid-murid dan Tuhan Yesus. Murid-murid minta, Tuhan, pulihkanlah kerajaan Israel. Pulihkanlah kerajaan Israel, pulihkan kami saat ini sebelum Engkau terangkat ke surga. Tetapi Tuhan bilang, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Dengan kata lain, engkau tidak perlu mengetahui kapan aku akan menolong engkau. Engkau tidak perlu mengetahui kapan aku akan menjawab doamu untuk memulihkan kerajaan Israel. Tahukah saudara, kalau ada orang yang sudah merasa lama sekali doanya terjawab karena 2 tahun tidak dijawab Tuhan. Ada orang juga merasa, waduh, doa saya sangat lama dijawab Tuhan karena sudah 20 tahun tidak dijawab-jawab. Ada lagi yang mungkin merasa lebih parah. Saya sudah 50 tahun doa dan tidak terjawab. Tahukah saudara bahwa Kisah Rasul 1 ayat 6 ini adalah doa yang paling lama dijawab oleh Tuhan. Kisah Rasul 1, kalau mau pakai patokan Tuhan Yesus lahir tahun ketiga atau tahun keempat sebelum Masehi, yang banyak diterima oleh para teolog, Yesus lahir sekitar tahun 3 atau 4 sebelum Masehi, maka Kisah Rasul 1 ini terjadinya sekitar tahun 29 atau tahun 30 Masehi. Kita anggap tahun 29 Masehi. Karena Tuhan Yesus setelah umur 30 tahun baru melayani 3,5 tahun dan langsung terangkat ke surga. Jadi tahun 29 Masehi murid-murid berdoa supaya Israel dipulihkan kerajaannya, supaya Israel menjadi negara berdaulat, negara merdeka. Nah, saya mau tantang saudara, apakah ada yang tahu kapan Israel merdeka? Tahun berapa? Israel merdeka tahun 1948. 12 Mei 1948. Artinya murid-murid menunggu sekitar 1919 tahun baru doa mereka dijawab. Mereka sudah lama mati, doa belum dijawab-jawab. Hampir 2000 tahun baru doanya dijawab. Poinnya, waktu Tuhan. Tuhan yang paling tahu kapan waktunya untuk menjawab doa kita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Waktu Tuhan sangat tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengatur. Tetapi yang luar biasanya begini. Tuhan seperti sedang mengatakan, kamu jangan fokus pada persoalanmu. Aku tahu bangsa Israel sedang dijajah kekaisaran Romawi, tapi janganlah berfokus kepada persoalanmu, karena aku akan memberikan kuasa yang lebih besar daripada persoalanmu. Dan kita lihat ayat 8, dibilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga adalah kuasa Tuhan.
Tuhan akan memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan ilahi, lebih tepat kemampuan ilahi, kuasa ilahi, supaya kita mampu dan kuat menghadapi semua persoalan. Persoalan yang kita miliki itu akhirnya akan menjadi kecil dengan sendirinya karena kita memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari persoalan kita. Tuhan mau kita berfokus pada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita naik tinggi, terbang tinggi bagi Raja Wali. Saya kasih perumpamaan singkat. Kalau kita lagi jalan di lembah, misalnya kalau lagi ke puncak dan jalan di lembah, kita akan melihat gunung itu tinggi. Kita akan melihat Gunung Salak atau Gunung Pangrango yang ada di Bogor itu tinggi sekali. Tapi kalau kita memakai kacamata Raja Wali yang naik dan terbang tinggi, membumbung tinggi, lebih tinggi dari ketinggian awan-awan. Dari ketinggian awan-awan itu Raja Wali melihat ke bawah, dia lihat gunungnya ada di bawah. Gunung yang kalau dari lembah kelihatan tinggi, besar di atas, tapi kalau dari ketinggian awan-awan, maka gunungnya akan berubah menjadi kecil di bawah. Seperti itulah kuasa yang ingin Tuhan berikan pada kita. Kuasa yang ingin Tuhan berikan adalah membuat kita naik tinggi, lebih tinggi, terbang lebih tinggi dari kesulitan dan persoalan kita. Gunung-gunung persoalan akan menjadi kecil kalau kita memiliki kuasa Tuhan di dalam kita. Dan bonus yang keempat. Yang keempat adalah saksi Tuhan. Jadi yang pertama janji Tuhan. Yang kedua waktunya Tuhan. Yang ketiga berpegang pada kuasa Tuhan. Dan yang keempat saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Kapan menjadi saksi Tuhan? Tentu yang langsung tersurat adalah dari Kisah 1 ayat 8, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita memiliki kemampuan ilahi, kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus. Tetapi menjadi saksi Tuhan bukan hanya ketika doa kita dijawab, sudah dijawab, tapi bahkan sebelum doa kita dijawab, maunya Tuhan kita tetap menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, kisah para rasul secara keseluruhan menceritakan murid-murid setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi saksi Tuhan, tersebar, memberitakan Injil, merintis gereja-gereja, dan mereka menjadi saksi Tuhan. Kapan itu terjadi? Apakah sesudah doa mereka dijawab? Ingat, doa mereka, permintaan mereka, yaitu supaya Israel dipulihkan menjadi bangsa kerajaan yang merdeka. Pemulihan kerajaan bagi Israel. Tetapi itu tidak terjadi selama lebih dari 1900 tahun, hampir 2000 tahun. Nggak pernah digenapi. Tetapi mereka tetap menjadi saksi sekalipun doa dan permintaan mereka belum dijawab oleh Tuhan. Pertanyaan saya, maukah kita menjadi saksi Tuhan sekalipun doa kita belum dijawab? Kiranya Tuhan menyertai dan menguatkan kita lewat firman Tuhan. Amin.